Selamat pagi Bu Setia dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 pada saat ini bakalan mempresentasikan mengenai Leading with Head and Heart. Next slide. Oke, anggota kelompok kami itu terdiri dari saya sendiri yaitu Jennifer Cecilia dengan NIM 2021 60342. Ada teman saya Kyle Christian dengan NIM 2022 696. Ada Kamila Ismawati Putri dengan NIM 2022 61465 dan ada Regina Christine Simorangkir dengan NIM 2022 60196. Terakhir ada di Muhammad Arga Rizkil Lahi dengan NIM 2022 60271. Next slide. Oke, kita bakalan membahas dari materi pertama yaitu Leading with Heart and Heart. Nah, dalam suatu kepemimpinan yang modern saat ini, di mana pada saat ini pemimpin itu dia tidak hanya dituntut untuk berpikir secara cerdas saja, secara cerdas intelektual gitu. Melainkan si pemimpin ini dia juga harus memiliki kecerdasan emosional dan karakter yang baik, di mana konsep ini disebut whole leader, yaitu yang artinya di mana pemimpin itu dia bisa mampu menggunakan pikirannya dan hatinya secara bersamaan atau dalam waktu yang bersamaan. Di next slide. Nah, di dalam kepemimpinan ini ada yang namanya ketidakpastian dalam kepemimpinan. Nah, dalam dunia bisnis yang semakin hari semakin berkembang atau pada saat ini kita bisa bilang bisnis modern, kepemimpinan itu dia sering menghadapi kondisi yang disebut dengan uncertainty atau yang namanya ketidakpastian. Di mana ketidakpastian ini dia tuh muncul karena ketika si pemimpin ini dia tuh nggak punya atau dia nggak memiliki informasi yang lengkap mengenai sesuatu yang harus dia jalankan gitu, atau ketika lingkungan bisnis dia itu berubah dengan sangat cepat atau dia butuh, kata lain dia harus butuh penyesuaian juga karena lingkungan bisnis dia itu, berubahnya dengan cepat seperti itu. Contohnya kayak krisis ekonomi, terus perubahan teknologi atau situasi yang pernah kita alamin sebelumnya kayak, krisis pandemi kayak gitu. Next slide. Nah, dalam, kepemimpinan juga ada yang namanya mental model dan open mind. Nah, itu apa mental model? Jadi mental model ini dia sebagai, cara seseorang memahami ataupun dia melihat dunia yang biasanya tuh dia terbentuk dari pengalaman yang ada, pendidikan, budaya, bahkan nilai yang dimiliki gitu. Jadi mental model ini dia sangat mempengaruhi gimana seseorang pemimpin itu dapat mengambil sebuah keputusan atau bahkan dia bakalan mengambil decision making atau sebuah Eee, keputusan gitu atau bisa harus memecahkan masalah. Next slide. Nah, di sini ada yang namanya system thinking and mindfulness, di mana sistem thinking itu dia, kemampuan seseorang atau seorang pemimpin lebih tepatnya untuk melihat gimana sih sebenarnya organisasi itu dia sebagai sebuah sistem yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Artinya apa? Artinya setiap keputusan yang diambil oleh, si pemimpin atau si kepala dari, organisasi itu tersebut, ini tuh bisa dapat membawa dampak pada bagian lain dari si organisasi itu tersebut. Jadi, ini tuh harus apa ya, kayak dampaknya tuh bukan cuma satu divisi aja, tapi harus semua divisi dalam satu organisasi itu juga harus, bisa memberikan dampak yang baik bagi organisasi. Next slide. Nah, terakhir itu di pembahasan saya ada emotional intelligence dalam kepemimpinan. Nah, dalam, kecerdasan emosional itu dia merupakan kemampuan buat memahami ataupun mengelola emosi diri sendiri, serta memahami emosi orang lain. Jadi si pemimpin ini dia tuh nggak harus, paham dengan emosi dia dari diri dia sendiri, tapi dia juga harus mampu atau mengenali gitu emosi dari lingkungan sekitarnya atau bawahannya seperti itu. Di mana ada beberapa komponen penting dari kecerdasan emosional itu sendiri. Antara lain yaitu adalah kesadaran diri, pengendalian emosi, empati, maupun kemampuan dalam, eee, membangun suatu hubungan yang ada dalam organisasi. Next slide-nya bakalan dijelasin oleh teman saya.
Next, chapter 5.2, Developing a Leader's Mind. Pentingnya pola pikir pemimpin. Pemimpin yang efektif tidak hanya mengandalkan kemampuan teknis, tetapi juga harus memiliki cara berpikir yang luas dan strategis. Pola pemimpin membantu dalam memahami situasi yang kompleks, mengambil keputusan yang tepat, serta melihat hubungan antar masalah dalam organisasi. Pemimpin yang baik mampu menggabungkan pemikiran rasional dan pemahaman emosional agar dapat memimpin orang dengan lebih efektif. Lalu di sini ada mental models. Yang pertama, model mental mempengaruhi bagaimana pemimpin dengan eh, tiga tiga pengaruh, yaitu melihat suatu masalah, menafsirkan informasi, dan mengambil pesan. Lalu pemimpin efektif harus mampu menyadari model mental sendiri, terbuka terhadap perspektif baru, dan mengubah cara berpikir jika diperlukan. Lalu kita masuk ke sistem thinking. Jadi pemimpin yang menggunakan sistem thinking adalah melihat hubungan antar bagian organisasi, memahami penyebab utama suatu masalah, tidak hanya fokus pada solusi jangka pendek, dan mempertimbangkan dampak jangka panjang. Lalu mengembangkan cara berpikir pemimpin. Pemimpin dapat mengembangkan pola pikir yang lebih baik dengan cara terbuka terhadap ide baru atau tidak terpaku pada satu cara berpikir, lalu belajar dari pengalaman, menggunakan keberhasilan dan kegagalan sebagai bahan pembelajaran. Lalu mengembangkan next, next lagi, next lagi. Nah, mengembangkan cara berpikir pemimpin. Pemimpin dapat mengembangkan pola pikir yang lebih baik dengan cara mendengarkan orang lain, mendapatkan perspektif yang berbeda dari anggota tim, dan berpikir panjang, mempertimbangkan dampak keputusan terhadap masa depan organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini ada why are emotion important. Yang pertama itu ada emotion are contagious, ya, yaitu emosi pemimpin memengaruhi suasana seluruh tim atau organisasi. Yang kedua itu emosi positif seperti antusiasme bisa meningkatkan semangat. Sebaliknya emosi negatif seperti marah atau stres dapat merusak suasana kerja. Yang ketiga itu pemimpin perlu menyadari dan menjaga emosinya agar tidak menyebar secara negatif ke orang lain. Yang kedua itu emotional influence performance. Yang pertama itu emosi negatif seperti takut, kecewa, atau frustasi dapat menghalangi kreativitas, kerja sama tim, dan produktivitas. Yang kedua itu sebaliknya lingkungan kerja yang positif dapat membangkitkan energi, komitmen, dan inovasi. Yang ketiga itu emotion may require hard work. Yang pertama itu sebagian besar faktor yang mempengaruhi mood karyawan berasal dari pemimpin. Yang kedua, pemimpin harus bekerja keras untuk menjaga energi positif dan membantu tim mengelola emosi negatif agar tidak menjadi bahan emosional yang menghambat kinerja. Yang terakhir itu ada emotional labor. Di sini ada emotional labor adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mengatur dan mengelola perasaan atau emosinya di tempat kerja agar sesuai dengan tuntutan situasi atau peran peran sosial tertentu. Yang kedua itu surface acting, yang ketiga deep acting. Selanjutnya di sini ada the competence of emotional intelligence. Yang pertama itu ada self awareness atau kesadaran diri. Di sini ada memahami emosi pribadi dan dampaknya terhadap pikiran serta tindakan. Yang kedua itu pemimpin dengan kesadaran diri dapat mempercayai intuisi mereka dan menyadari kekuatan serta kelemahan pribadi. Yang kedua itu ada self-management atau pengelolaan diri. Yang pertama itu ada kemampuan untuk mengendalikan emosi negatif dan impuls yang merusak. Yang kedua itu melibatkan pengendalian stres
dorongan sesaat, dan tetap tenang di bawah tekanan. Yang ketiga itu bisa dipelajari dan dikembangkan sepanjang hidup. Yang ketiga itu ada social awareness atau kesadaran sosial. Yang pertama itu udah memahami dan merasakan emosi orang lain atau empati. Yang kedua, mampu membaca suasana hati, perspektif, dan kebutuhan orang lain. Yang ketiga itu termasuk kesadaran organisasi dan orientasi pelayanan. Yang terakhir ada relationship management atau manajemen hubungan. Yang pertama itu ada membangun dan memelihara hubungan yang sehat dan produktif. Yang terakhir itu melibatkan kemampuan komunikasi, membina orang lain, menyelesaikan konflik, dan memberi inspirasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, lanjut kita bakal membahas mengenai kepemimpinan positif, di mana memimpin dengan cinta versus memimpin dengan rasa takut. Jadi kepemimpinan yang positif dia adalah pendekatan yang menekankan cinta, kepedulian dan kepercayaan dalam memimpin organisasi tersebut. Sedangkan kepemimpinan tradisional itu yang sering menggunakan rasa takut untuk mengontrol si organisasi atau karyawan yang dia punya. Di mana ketika seseorang memimpin dengan rasa takut justru dapat menurunkan semangat kerja dan mengurangi kepercayaan karyawan terhadap atasannya. Boleh di next? Nah, ini ada yang namanya fear versus love in leadership. Jadi fear based itu kayak dipicu oleh beberapa ketakutan pribadi pemimpin, kayak di mana dia tuh merasa gagal atau tidak dihargai, terus kehilangan kontrol diri dia sendiri. Sedangkan love based itu dia berdasarkan kepercayaan, kepedulian, kan keterbukaan dan empati. Boleh di next? Nah, kenapa sih sebenarnya cinta itu lebih efektif dalam kepemimpinan dibandingkan kebutuhan emosional si karyawannya ini? Sedangkan yang di sini tuh ada yang didengar dan dipahami, dihargai dan diakui, dipimpin dengan kasih dan empati. Biasanya yang di Motivasinya itu fear based itu saya butuh pekerjaan untuk bertahan hidup. Kalau love based itu saya ingin memberi yang terbaik karena saya dihargai dan berarti. Praktik kepemimpinan cinta itu terlibat secara pribadi, bukan sekadar otoritas formal. Contohnya itu yang pertama membangun komunitas kerja yang hangat. Yang kedua transparan dalam komunikasi, dan yang terakhir itu memberi ruang tumbuh bagi orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya masuk ke case for analysis. Kemudian case pertama itu ada Castle Medical. Jadi kasus ini tuh menceritakan tentang Sam Cahill-Safe, Information Officer atau CEO di perusahaan produk medis besar bernama Castle Medical. Nah, masalah utama pada perusahaan tersebut yaitu muncul ketika tim Sam ini sedang mengembangkan sebuah sistem teknologi berbasis web. Nah, di mana teknologi ini tuh untuk meningkatkan proses rekrutmen internal di perusahaan. Sistem ini diyakini dapat meningkatkan efisiensi perekrutan
karyawan internal dan berpotensi menghemat jutaan dolar biaya pelatihan, yang dimana awalnya proyek ini tuh mendapat dukungan penuh dari Sandra Ivey, yakni selaku wakil presiden eksekutif perusahaan. Dengan dukungan tersebut, tim ini berhasil mendapatkan persetujuan untuk melanjutkan proyek tersebut. Nah, namun situasi berubah drastis ketika Sandra Ivey mengundurkan diri dan digantikan oleh Tom Labo. Nah, Labo ini tuh nggak menunjukkan minat terhadap proyek tersebut, proyek Tim Sam, dan bahkan menganggapnya sebagai pemborosan waktu dan juga pemborosan uang. Ia menolak beberapa fitur baru yang diusulkan oleh tim perekrutan internal, walaupun fitur tersebut dapat meningkatkan efektivitas perekrutan. Nah, Labo ini tuh memiliki pola pikir yang sangat tradisional terhadap teknologi, di mana dia percaya bahwa perekrutan seharusnya dilakukan melalui komunikasi langsung antar manusia, bukan melalui sistem komputer. Nah, sikap Labo yang menolak teknologi tersebut ini membuat tim proyek senior, Sam dan timnya itu merasa frustasi, karena inovasi yang mereka yakni bermanfaat justru dihambat oleh pemimpin yang memiliki mental model lama dan tertutup terhadap perubahan. Next. Nah, berikut ada question case-nya, yang dimana pertama, apa masalah utama yang terjadi di Castle Medical? Jadi seperti di yang sebelumnya, jadi masalah utama di Castle Medical adalah perbedaan pola pikir antara manajemen dan juga tim teknologi mengenai penggunaan teknologi dalam proses perekrutan. Nah, yang kedua, bagaimana mental model Tom Labo mempengaruhi keputusan yang diambilnya. Nah, jadi mental model Tom Labo ini sangat mempengaruhi cara dia memandang proyek tersebut, di mana dia ini percaya bahwa teknologi tidak sepenuhnya interaksi manusia. Nah, lalu ada perekrutan harus dilakukan secara langsung, dan yang ketiga adalah internet hanyalah tren sementara. Nah, lalu untuk question nomor 3, apa yang seharusnya dilakukan oleh Samsil sebagai pemimpin IT? Nah, Samsil seharusnya pertama dia menjelaskan manfaat teknologi dengan data dan fakta. Lalu ada membangun komunikasi yang lebih baik dengan manajemen. Ketiga, mencari dukungan dari pemimpin lain di organisasi. Lalu yang terakhir itu ada membantu mengubah pola pikir manajemen. Next. Nah, lanjut ke case kedua, yakni The Three. Menjadi kapten kapal selam Trident adalah pencapaian yang sangat prestisius dalam angkatan laut, karena hanya sebagian kecil perwira yang berhasil mendapatkan posisi tersebut. Nah, ketika Alfonso ditugaskan sebagai kapten USS Florida, awak kapal awalnya sangat senang karena ia dikenal sebagai orang yang telah lama berkarir di angkatan laut dan naik pangkat dari bawah. Nah, namun setelah ia mengambil alih komando, situasi ini menjadi berubah, yang dimana Alfonso memimpin dengan gaya kepemimpinan yang keras dan menekan. Ia menuntut disiplin yang sangat tinggi dan sering memperlakukan awak kapal dengan sikap kasar. Ia menekan kru untuk mencapai nilai sertifikasi dan kinerja yang sangat tinggi. Nah, gaya kepemimpinannya ini tuh didasarkan pada ketakutan, fear-based leadership. Nah, awak kapal itu jadi merasa tertekan dan hubungan interpersonal di kapal itu menjadi buruk. Meskipun beberapa target kinerja tercapai, suasana kerja menjadi sangat negatif. Nah, situasi ini akhirnya menjadi perhatian pimpinan Angkatan Laut, termasuk Admiral Sullivan, yang kemudian memutuskan untuk memecat Alfonso dari jabatan sebagai kapten. Next. Berikut question case-nya. Yang pertama, analisis dampak Alfonso terhadap kru dalam hal kepemimpinan berbasis cinta versus ketakutan. Nah, Alfonso ini memimpin dengan pendekatan berbasis ketakutan. Ia menekan kru dengan tuntutan tinggi dan sikap keras untuk mencapai kinerja yang maksimal. Nah, di mana dampaknya terhadap kru sendiri, yakni ada stres meningkat, lalu ada moral kerja menurun, hubungan antar anggota menjadi buruk, lalu yang terakhir komunikasi menjadi tidak terbuka. Untuk nomor 2, mana yang lebih penting di kapal selam nuklir? Nilai sertifikasi tinggi atau hubungan interpersonal yang baik? Nah, kalau dari keduanya sendiri itu sebenarnya sangat penting. Yang dimana sertifikasi dan standar kinerja tinggi penting untuk memastikan keselamatan operasi kapal selam nuklir. Namun, hubungan interpersonal yang baik juga sangat penting karena awak kapal harus bekerja sama dalam lingkungan yang sangat berisiko. Untuk nomor 3, analisis kecerdasan emosional Alfonso berdasarkan 4 komponen. Yang dimana pertama ada self-awareness, yakni Alfonso tampaknya kurang menyadari dampak perilakunya terhadap kru. Lalu nomor 2 ada self-management, di mana ia tidak mampu mengontrol cara berkomunikasi dan cenderung bersikap keras. Lalu ada social awareness, ia kurang memahami perasaan dan kondisi psikologis awak kapal. Lalu yang terakhir ada relationship management, di mana ia gagal membangun hubungan yang positif dengan timnya sendiri. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.